Baik, selamat pagi untuk peserta didik di anak kelas 12 BDP ya. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kita di administrasi transaksi di anak kelas 12 BDP ya. Pada materi kali ini ya, khususnya di pagi hari ini, nanti peserta didik bisa melihat cara bagaimana menggunakan point of sale atau kasir gitu ya, perangkatnya. Karena kemarin kita menggunakan database-nya Excel, sekarang kita akan bagaimana cara akan menggunakan aplikasinya yang berdasarkan ketentuan-ketentuan yang udah kita lakukan kemarin ya. Dari pertemuan kita yang sebelumnya itu ya, kita sudah membahas sekilas bagaimana penggunaan cash register atau kasirnya juga nanti, penggunaan barcode-nya seperti apa gitu ya. Nah, pada kesempatan kali ini ya, ada beberapa hal yang saya harus sampaikan ya. Nanti peserta didik harus bisa melihat bagaimana cara pengoperasian secara mendetail gitu ya. Cuman di sini karena kita keterbatasan antara peserta didik dengan sekolah gitu ya, karena jaraknya begitu jauh, kemungkinan kita membahas cuma sepintas sekilas bagaimana cara pengoperasiannya, dasar penginstalan seperti apa, prosedurnya, cara penggunaannya seperti itu ya. Pada kesempatan kali ini kita akan mulai aja gitu ya ke materi kita untuk peserta didik dan kelas 12 PDP. Ada kasir di sini, iPos ya. Di sini tampilan seperti ini. Ini kalau kita menggunakan setbed, tampilannya boleh seperti ini gitu ya. Tampilan setbednya, fiturnya gitu ya. Artinya setbed itu e-commerce-nya, WordPress-nya, Wix-nya boleh tampilan seperti ini, boleh. Itu yang saya mau sebenarnya. Ketika saya mengklik tampilan seperti ini, maka peserta didik bisa mengirimkan file yang link yang kemarin gitu ya, agar tampilan menarik seperti ini di media pembelajarannya ya. iPost gitu ya, ini sekilas tentang bagaimana cara mereka membuat profilnya biar menarik gitu ya penggunaannya. Cuma setahu saya sekarang yang iPost yang terbaru itu udah menggunakan ibaratnya iPost 5, kita ketinggalan sedikit karena baru-baru sekarang kamu bisa mengenal iPost gitu ya. iPost 5 itu juga sama dengan versinya yang iPost 4 gitu ya. Itu juga sama. Cuma penggunaannya kalau iPost 5 itu udah menggunakan media menggunakan handphone ini juga bisa gitu ya. Ini handphone satu medianya, ada mobilenya juga nanti digunakan gitu ya. Sebenarnya saya pengen mengajarkan untuk peserta seperti itu, cuma karena jarak begitu susah gitu ya dengan peserta didik, jadi maka saya sepintas saja menjelaskannya nanti gitu ya, nanti kurang dan lebihnya peserta didik bisa bertanya ya. Baik, kita langsung aja. iPost Intelligent Point of Sale itu artinya di mana kita menggunakan data cash register ini, baik dia sifatnya menggunakan e-commerce, belanja online dan segala macam gitu, itu juga boleh gitu ya. Cara bertransaksinya seperti apa gitu. Nah, iPost Intelligent ini biasanya juga salah satunya fitur menampilkan bagaimana bentuk aplikasi yang disesuaikan dengan kebutuhan keadaan gitu ya di zaman sekarang, karena kemungkinan orang kalau belanja itu nggak mesti harus datang ke tempat tokonya, bisa online gitu ya, pesan juga bisa gitu ya. Nah, Intelligent POS ini biasanya digunakan untuk mobil marketingnya juga sama, karena materi kita berhubungan dengan bisnis online, maka ini ada hubungannya, itu saya bahas dulu gitu ya. Di iPost itu misalnya kita penjualan ini dengan menggunakan media-media yang udah kita tentukan gitu ya, baik dia bersifat gambar ataupun menu-menu yang lainnya gitu ya. Nah, ini salah satu tampilan seperti ini iPost-nya ya. Nah, ini fiturnya. Nah, ada sistem yang harus saya jelaskan dulu di sini. Ada satu sistem POS yang kuat, yang mudah untuk terintegrasi. Itu artinya bisa kamu gunakan, bisa kamu pakai gitu ya. Nah, ini adalah tampilannya ya. Untuk tampilan seperti ini. Ini bisa juga ada iPost yang online, itu bisa gitu ya. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus kamu ingat dulu, fitur-fiturnya kalau menggunakan iPost ini. Ada menggunakan handphone ya, PC, perlengkapan lainnya gitu ya. Debit cardnya, mesin cardnya juga ada di sini semua. Jadi ini sudah otomatis gitu ya. Ada dashboard, dashboard ini dimana tampilannya seperti ini. Kalau kamu punya akun, dashboardnya ada biasanya kan gitu. Nah, kemudian ada inventory, harga pokok penjualannya, ada accounting untuk penghitungannya. Inventory ini artinya input barang yang akan kita gunakan situ gitu ya. Kemudian akuntansi penghitungannya, laporan keuangan seperti itu ya. iPost card-nya juga ya, di sini artinya dia bisa menggunakan media-media yang lainnya, menggunakan handphone dan lain-lain gitu ya. Maka disebut iPost card ini bisa digunakan salah satunya untuk mempermudah kita buat transaksi aja gitu ya.
Kemudian ada reporting, itu artinya laporannya, ya. Kemudian grafik untuk menganalisis penjualannya setiap periode, setiap penjualan apakah mengalami penurunan atau kenaikan volume penjualannya suatu produk atau barang tersebut. Point of sale itu artinya di mana nanti pos ini digunakan untuk menjual merek barang dagang kita, baik dia bersifat makanan, minuman, dan sejenisnya gitu ya, produk yang lainnya. Maka nanti Pertadik bisa melihat bagaimana cara penggunaannya. Kemudian ada attendance, itu biasanya digunakan satunya untuk pendukung sini, data ini. Model kayak sisbar kodenya juga, karena ini udah modern dikit ya. Ini hampir sama juga seperti itu penyedia jasanya. Ini ada iPost juga, ini biasanya digunakan untuk seperti kalau kamu mempunyai mesin debat biasanya, ya artinya bisa debat cardnya bisa kamu gunakan di situ, maka bisa kamu gunakan gitu ya. Nah, ada beberapa hal berikutnya kalau udah. Di sini ada masa depan itu tentukan oleh hari ini. Nah, artinya begini, dia maksudnya begini. Ketika kamu menjual sesuatu hal itu, apakah dia bersifatnya menarik keuntungan atau tidak, maka kamu harus berpikir ke depannya nanti mau melakukan apa gitu maksudnya ya. Nah, dengan keadaan seperti ini ya, sebenarnya bisa mendukung potensi kita tuh harus ada. Ya. Artinya kita ketika masa-masa seperti ini, contohnya di musim COVID-19 ini kemarin ya, musim-musim pandemi seperti ini, artinya kita bisa melihat potensi peluang mana yang bisa kita garap menggunakan bisnis online. Artinya ketika suasana seperti ini, orang kan menggunakan paket data semua, maka Pertaderik itu bisa sekilas bekerja sama dengan counter terdekat, di situ bisa bekerja sama, ya bisa menjual pulsa, paket dan segala macam. Artinya bisa membantu sedikit komunikasi kamu dengan pihak dunia dudi atau dunia industrinya, ya artinya kamu bisa memiliki pendapatan di luar pekerjaan kamu, artinya gitu ya, nggak membantu orang tua semata membantu di rumah gitu ya, tapi membantu dengan yang lainnya gitu ya, demi keperluan kebutuhan kamu bersifat pribadi ataupun untuk memenuhi kebutuhan di tempat tinggal kamu, mungkin dalam keluarga kamu gitu, sanak saudara kamu bisa kamu bantu gitu ya. Nah, iPost juga itu membantu kita mengatur memonitoring gitu ya, hingga ratusan outlet. Itu artinya outlet itu model bersifatnya ya barang-barang gitulah istilahnya ya, yang ada pada kita gitu ya. Artinya ratusan kegiatan yang akan kita buat lakukan di situ ya. Maka Pertadik nanti harus ingat ada beberapa hal. Yang pertama itu untuk memonitoring itu bagaimana caranya gitu ya. Kemudian untuk menghitung barang, inventory dan segala macamnya itu gitu ya. Sampai dengan analisis penjualannya, sampai mendapatkan reward atau keuntungan berapa persen gitu ya dari penjualan produk atau barang yang kita pasarkan. Ya, kemudian melakukan update harga, transfer produk gitu ya, sampai melakukan overall transaksi, artinya menggunakan uh, transaksi baik medianya handphone seperti ini gitu ya, ataupun media yang lainnya gitu ya. Ibaratnya mempermudah pekerjaan kamu. Nah, ya ini sekilas tampilan untuk kontennya ya, tampilan-tampilan untuk mendukung proses pembuatan e-commerce yang kemarin gitu ya. Ini satu tampilannya biar menarik. Ini pakai foto kamu juga boleh, nggak ada masalah gitu ya. Pakai foto kamu kegiatan kamu sehari-hari juga boleh. Cuma ibaratnya bersifatnya pendidikan mendukung gitu ya. Kalau ini kan bersifatnya pas mendukung suasana bagaimana penggunaan iPost-nya. Kemudian ada gambar orangnya menggunakan iPost-nya gitu ya. Kemudian bagaimana cara dia meletakkan gambarnya dengan tulisan seperti ini, itu yang harus kamu lihat. Nah, didiknya. Nah, seperti ini. Tidak perlu harus kayak kemarin gitu. Kalau kayak kemarin itu agak ribet juga. Pertadi boleh melihat dengan ketentuan sendiri, dengan kreasi sendiri cara pembuat e-commerce-nya agar lebih menarik gitu ya. Nah, seperti ini ya. Nah, sampai dia akan menampilkan item-item seperti ini. Ini biasanya produk ditawarkan dan segala macam gitu ya. Ini kalau kita klik dia langsung nanti itu juga sama. Nah, ini ada beberapa panduan untuk cara panduan instalisasinya gitu ya. Kalau ini saya tidak terlalu detail menjelaskannya karena Pertadi menggunakan point of sale-nya itu udah jadi gitu ya. Cuman kalau pengen lebih mendetail cara lebih mendalam gitu ya, karena kita di anak kelas 12 itu wajib udah bisa menguasai dari segi penginstalnya atau instalisasinya, aktivasinya seperti apa gitu prosesnya ya. Biasanya kalau untuk aktivasi itu ada kita diberi biasanya kode untuk aktivasinya itu via WA kita biasanya atau via handphone, maka kita kalau menggunakan iPost ini harus bawa handphone kita. Karena nanti registrasi atau login menggunakan seperti itu gitu ya. Nah, nanti untuk pembuatan barcode-nya itu udah jadi ya.
Maka Bapak sarankan, nah untuk menggunakan data seperti itu nanti Pertadik bisa belajar pelan-pelan bagaimana cara penggunaannya. Nah kita langsung ada proses instalisasinya atau install ya. Ini ada panduannya, ini saya nggak tahu detail membacanya. Ini mudah sebenarnya. Biasanya peserta didik harus membaca tutorial dulu, cara prosedur tahapan instalasinya seperti apa gitu ya. Nah ini harus kamu install ada 3 tahapan, install programnya, install database-nya. Videonya sebenarnya nggak harus diinstal gitu ya, karena kita bisa lihat video-videonya lebih banyak lagi di bawahnya gitu ya. Nah berikutnya proses yang pertama itu dari sini ya. Kamu masukkan dulu CD drive-nya gitu ya. Kemudian lihat tunggu nanti ada tampilan seperti ini, kamu klik aja ya. Tampilan seperti itu. Cari ada 3 tahapan yang harus kamu ingat, install programnya, database-nya, tutorialnya juga boleh nggak ada masalah gitu ya. Nah berikutnya yang harus kamu ingat, ini framework-nya versinya ini harus sesuaikan dengan spek dan laptopnya. Nah, kalau dia minta yang ini kamu bisa download gitu ya. Karena di media internet itu banyak penjualannya seperti itu, media yang beredar gitu ya. Kemudian ini ada beberapa yang kamu ingat ya, install programnya, lanjutkan ya. Di sini ada proses tampilan seperti ini, yang bisa kamu ingat di sini ya. Nah ini, nah seperti ini bisa kamu baca dulu gitu istilah cara instalasinya ya. Cara installnya, cara pengerjaan seperti apa. Kemudian nanti kamu ke tahapan yang kelima akan membuat database-nya di mana gitu ya. Apakah kamu nyimpannya di data D misalnya ya, bagusnya nyimpan data D dibuatkan folder khusus gitu ya, biar nggak hilang database nanti kalau kamu menginstalnya, mencari juga akan mudah gitu ya. Nah saran yang paling penting harus diingat di sini ya, jika kita menggunakan device ya, device-nya itu maka pastikan device-nya itu dalam keadaan off. Artinya beberapa antivirus itu kita matikan ya, firewall-nya juga kita harus matikan gitu ya. Berikutnya kita akan menginstal aplikasinya hingga proses sampai selesai. Nah, untuk tampilannya nanti akan seperti ini, ya. Pada selesai lanjutkan, klik gitu ya, lanjutkan lagi, klik di sini, ya. Kemudian tahapan berikutnya adalah kamu harus melihat lokasi database-nya di mana. Apakah nyimpan di C, ya. Silahkan, ya. Ini nggak ada masalah pada dasarnya. Biasanya data ini yang sudah pernah saya coba gitu ya, Bapak khususnya, data ini biasanya akan hilang. Yang ini nih, ya. IP DSLG ini biasanya itu datanya bisa hilang kalau nggak salah saya kalau kamu tidak pandai menyimpan database dengan rapi gitu ya. Cuma biasanya akan terhapus atau hilang, biasanya kita bisa gunakan lagi, nggak ada masalah ya. Nah berikutnya tunggu sampai selesai seperti ini, harus diingat tata caranya nanti ya. Proses instalasinya, tutorialnya boleh kamu install silahkan. Sama juga prosesnya, install langsung cari di tempat dimana nyimpannya silahkan. Nah untuk aktivasi yang harus jelaskan, biasa kode ini akan dikirim dari pihak penyedia. Ya, ini harus kamu ingat nih. Ya, klik tombol aktivasi dari menunya biasanya ya. Nah, di situ. Nah, tahapan yang pertama seperti ini gitu ya. Setelah nomornya, kode REC-nya dikirim via SMS ya, gitu ada nomor nanti gitu ya. Kemudian tunggu udah beberapa saat tahapannya jadi pengirimannya, prosesnya gitu ya. Kemudian yang harus kamu ingat catatannya juga di sini ya. Nah, baik kodenya itu harus kamu teliti dulu cara pengetikannya nomornya gitu ya. Aktivasi seperti apa. Nah, berikutnya di sini ada harus kamu ingat. Ini yang penyedia untuk barcode-nya gitu ya. Ada aplikasi yang disediakan. Nah, untuk kembali ke ini, nomornya ini, ada 2 jenis biasanya mereka kirim ke kita. Ya, biasanya sering pakai di sini biasanya yang terakhir ini. Ya, nomor teleponnya biasa nomor telepon itu mereka yang akan terima. Tunggu jam kerja mereka dari jam 8 sampai jam 3 biasanya ya. Karena saya sudah pernah coba ya. Ini kalau dari jam 9 kadang udah buka juga kadang belum karena tergantung masing-masing kantor pusat mereka berbeda gitu ya. Senin sampai Jumat ada, Sabtu hari apa gitu ya. Nah, maka kalau sudah selesai nanti Pertadik bisa melihat tampilan-tampilan seperti ini gitu ya. Nah, kalau udah Bapak kembali ke sini ya. Nah, materi ini ya, karena kita menggunakan EPOS 4 baik dia Windows 7 gitu ya, 8, 10 ya. XP juga nggak ada masalah pada dasarnya ya. Ini bisa menggunakan XP pada dasarnya.
XP gitu ya Windowsnya. Nah, di sini nanti kita akan cara menginstalnya di Windows 7 gitu misalnya untuk peserta didik gitu ya. Atau Windows yang lainnya nggak ada masalah. Sistem security-nya harus kamu matikan dulu, pre-wall-nya nonaktifkan di sini pengaturannya, cari pre-wall-nya gitu ya. Di control panel-nya ada biasanya. Kamu klik add pad sistemnya di setting nanti di off-kan ini ya. Pre-wall ini klik di sini ini seperti ini nih. Yang ada turn off ini Windows ini di off kan gitu ya. Nah, jangan di on kan. Ini kan masih on tampilannya, nanti kamu klik off aja gitu, matikan ya pre-wall-nya. Kemudian kamu harus ingat kalau di Windows 7 ya ini atau Windows yang lainnya juga sama, nggak ada masalah gitu ya. Nanti harus kamu ingat di sini ya, di nomor 7 ini, di nomor 7 itu ya akan tampil Windows pre-wall-nya ya, dan advanced system-nya itu kemudian klik pilih gitu ya, and ribbon roles-nya seperti apa gitu ya. Di sini klik pilih sini nanti. Nah, seperti ini cari ini, kemudian klik role-nya sini, maka roles-nya itu akan tampil pada wizard-nya. Biasanya seperti ini. Kita pilih port-nya nantinya. Role port di sini ya. Di role type-nya nanti kamu pilih role type di sini, klik port-nya gitu ya, nggak ada masalah. Dia akan tampil seperti ini. Nah, kalau sudah klik next nanti sampai selesai. Kemudian dari pilih DOS ini, reply affiliate itu TCP-nya pilih yang ini ya, yang warna hitam tebal kayak gini nih. TCP-nya kamu pilih nantinya. Kemudian pilih DOS apply-nya, kemudian dari lokal untuk penyempatannya di mana portnya nanti yang lebih baik gitu ya. Kita menggunakan ketik seperti ini, portnya seperti ini. Nah, kalau udah ini pada Windows 7 gitu ya, tampilan seperti ini nantinya. Klik next saja lanjut gitu ya. Nah, apakah nanti koneksi yang akan berjalan segala macamnya, pengerjaannya gitu ya. Kemudian klik allow connection aja disetujui gitu ya. Kemudian nanti tampilannya kalau sudah klik next aja, domain, private, public ya, next terus gitu ya. Sampai dia muncul database seperti ini nantinya ya. Di deskripsi untuk pembuatan EPOS 4-nya, pembuatan database-nya. Nah, kemudian klik finish, nanti pada Windows itu kamu harus akan memilih ya. Pilih nanti kamu kemudian pilih outbound roles-nya lagi di sini ya. Kemudian kan kamu cari pilih ini lagi ya. Tadi kan inbound kadang outbound roles-nya kamu harus ingat. Klik lagi juga sama ya. Ini langsung aja ketik yang warna hitam ini, portnya di next lagi, pilih seperti ini juga sama ya. Prosesnya dengan yang tadi. Izinkan nanti connection-nya jangan lupa ya. Setahu saya kalau tadi mencoba itu mudah. Karena dengan kamu mencoba itu nanti kamu bisa ingat cara oh ini seperti gini gitu rasanya kalau loginnya cara pembuatan gitu ya. Nah, kalau udah nanti dia akan tampil seperti ini koneksi database-nya ya. Nah, seperti ini. Cuma kalau kita itu udah jadi setahu saya nah database-nya ini ya. IPOS 4-nya seperti ini tampilannya. Klik kanan gitu ya bukanya atau klik double klik enter gitu, run administrator juga boleh. Klik yes. Maka kita akan memilih tampilan seperti ini nantinya. Kita tunggu dulu prosesnya ya, tergantung spek peserta didik gitu ya, apakah laptopnya masih mendukung atau tidak, maka kamu harus pelan-pelan dulu tunggu programnya jadi gitu ya. Ini kemarin udah saya install ya, prosesnya sama dengan kita yang tadi. Sebelumnya itu cara installasi seperti apa, gitu, karena ini udah jadi, tampilan seperti ini gitu ya. Karena kemarin itu beberapa materinya udah saya ajarkan sedikit sekilas, karena materi kita administrasi itu bolak-balik nantinya. Udah menggunakan program input data balik lagi ke bab berikutnya gitu ya. Nah, nanti untuk peserta didiknya ini kita harus pilih ini komputernya ya. Jangan pilih yang di bawah. Kita harus menggunakan untuk pilih komputernya itu dia akan berlanjut terus karena database kita udah ada di sini gitu ya. Maka kita harus menggunakan database yang baru lagi gitu ya. Nah, berikutnya ya database-nya nanti kalau udah kamu cari juga boleh. Karena itu udah ada database-nya jadi kita tidak perlu menginput data lagi gitu ya untuk tampilan seperti ini. Nah, kalau udah nanti kalau pengen buat database juga silahkan nggak ada masalah gitu ya. Kalau saya langsung aja cari aja database-nya, cari data-data yang udah ada di sini gitu ya. Nah, ini udah ada beberapa kakak kelas kamu yang dulu gitu ya. Saya pakainya kita pilih dulu salah satunya ya. Saya pakai punya ini aja saya gitu ya.
Kalau pengen lihat videonya juga boleh, nggak ada masalah gitu ya. Nah, udah, tunggu. Jangan lupa ya, untuk password adminnya ada di sini semua ya. User ini admin, admin gitu ya. Passwordnya juga admin. Ini ada di sini ini, klik di sini gitu ya. Kalau udah login aja. Ada 3 penggunaan. Apakah kamu pengen daftarkan itemnya dulu? Klik di sini, itemnya klik di sini gitu ya. Klik di sini. Ya. Kemudian pembeliannya silahkan nanti dicek penjualan seperti apa gitu ya. Rekapnya seperti apa. Nah, maka di sini saya akan menggunakan datanya seperti ini ya. Untuk pembuatan untuk daftar itemnya boleh klik di sini atau klik di sini juga boleh, nggak ada masalah. Nanti akan kamu kerjakan ya dari master data ini, persediaan awal item ini, di sini persediaan juga akan dibuat saldo item ini, stok name-nya, kemudian untuk memverifikasi nanti kamu akan prosesnya pembuatan laporan seperti apa gitu ya. Kembali sini, klik item tambah ini juga boleh, nggak ada masalah gitu ya, atau sama klik dengan ini nggak ada masalah. Nah, tampilannya udah jadi. Apabila tampilan ini tidak merespon atau agak gelap, warnanya agak abu-abu gitu, berarti itu nggak respon, berarti ada bermasalah gitu ya. Maka harus dibaca dulu nih ketentuan seperti ini. Nah, penggunaannya. Kemudian saya harus Bapak jelaskan sedikit, untuk iPOS ini biasanya yang udah pernah saya lihat itu yang menggunakan iPOS sama seperti ini itu ada di daerah Kelam, ya, Kecamatan Kelam Permai itu di Kebongnya, ya, atau di Kenukutnya itu situ kecamatannya. Dia menggunakan iPOS 4 ya. Caranya juga sama, ya. Caranya sama, mereknya juga sama saya lihat. Saya udah pernah lihat karena udah pernah belanja di situ gitu ya. Maka untuk pertanyaan ini ketika kamu udah bisa menggunakan data seperti ini, nanti kemungkinan kamu akan dipekerjakan salah satunya untuk bagian untuk kasir bisa jadi ya, atau penginput datanya di situ ataupun admin yang lainnya, maka kamu akan dibutuhkan tenaga kerja di situ. Nah, maka ketika kamu menguasai iPOS ini itu banyak manfaatnya ya. Di dunia kerja nanti kamu bisa menggunakannya, cara pembuatannya, laporan sampai hasil kerjanya seperti apa gitu ya. Nah, ini untuk barcode-nya ya. Di sini barcode ini role-nya itu biasanya udah kita pelajari. Biasanya saya punya program di sini ya untuk pembuatan barcode-nya. Nah, untuk pembuatan barcode bisa kita lihat ya. Posisi saya minimize dulu ya. Nah, ini untuk pembuatan barcode-nya di sini ya. Ada. Nah, ini boleh pakai yang seperti ini ya. Saya perbesar dulu. Ada barcode ini seperti ini, boleh pakai ini juga boleh. Biasanya lebih cenderung pakai yang seperti ini juga boleh, nggak ada masalah gitu ya. Nanti barcode itu akan tampil seperti yang kita punya kemarin gitu untuk peserta didik ya. Barcode ini nanti akan timbul apakah kita bisa menggunakan data yang udah ada di sini juga boleh gitu ya. Nah, barcode-nya, cara pembuatan barcode-nya lebih mudah kalau menggunakan di sini, iPOS. Jadi ada satu paket dengan program untuk barcode, jadi kita nggak perlu menggunakan aplikasi yang ini gitu ya. Karena aplikasinya satu paket dengan ini, maka kita bisa menggunakannya. Gitu. Ini paling mudah. Kode item nama barangnya apa? Barcode-nya kan udah di scan, menggunakan barcode di scan gitu ya. Nanti dia otomatis untuk pembuatan barcode-nya sendiri. Maka ini lebih mudah gitu ya. Misalnya seperti ini. Kode barangnya apa dulu? Maka kamu harus ingat. Ketika kamu menambahkan item di sini, misalnya kode barangnya 001 atau 2 gitu ya. Nanti kamu ketikkan saja di sini 001 atau 2 barangnya apa gitu nanti di sini. Barcode-nya akan timbul otomatis di sini biasanya. Nah, ya, untuk didiknya nanti boleh dicetak berdasarkan ketentuan yang akan kita gunakan, misalnya untuk label barang gitu ya, untuk produk gitu ya, nggak ada masalah. Biasanya seperti kalau buku ini ada, nah seperti ini barcode yang akan kamu buat biasanya. Nah, untuk peserta didiknya, nah ini barcode-nya yang seperti di sini. Itu yang kamu pelajarkan seperti tampilan yang pada layar di komputer saya atau laptop saya gitu ya. Nah, nanti boleh kamu belajar komputernya seperti itu ya. Nah, maka nanti untuk peserta didik ya silahkan pembelajarannya kalau kurang paham untuk penjelasan materi kita pada kesempatan pagi hari ini boleh datang ke sekolah. Kalau pengen belajar menggunakan Kasagister barcode-nya silahkan datang gitu ya. Karena yang terbaru itu berbeda dari yang udah pernah kamu pelajari ya. Karena kita akan mengikuti perkembangan zaman terus. Karena ketika kamu menggunakan iPOS 4 orang yang mengeluarkan yang 5 gitu ya di luar sana. Maka produk seperti itu harus kamu kuasai ya. Maka cukup pertemuan kita hari ini ya. Kurang lebihnya saya minta maaf apabila agak terlalu cepat penjelasannya. Maka kamu silahkan datang tanya ya gitu ya. Karena kita punya grup di anak kelas 12 PDP, silahkan nantinya tanya gitu kegiatan kita kemarin ngapain pertemuan dan segala macam ya. Setahu saya nanti peserta didik silahkan mengisi absennya jangan lupa gitu ya.
absensinya dengan dilupakan, diisi dengan benar data identitasnya, karena kemarin saya lihat ada beberapa siswa itu ngisi di anak kelas 11, lupa dia kalau udah naik kelas 12 gitu ya. Nah, ini masalah juga. Nah, mungkin cukup sekian untuk Pertadidik di anak kelas 12 BDP ya, kurang lebihnya minta maaf apabila ada tutur kata bahasa yang kurang berkenan. Kita sama-sama masih proses belajar gitu ya, silahkan nanti share, mungkin ada pertanyaan khusus mungkin mengenai pembelajaran kita hari ini ya. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat bagi kita semua. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Ya.